Halo Ngominers, apa kabar? Kembali kita berjumpa di Ngomin. Kawan-kawan pasti sudah tahu kita akan bahas apa. Kita akan bahas pertandingan derby lawan Milan tadi pagi. Oh, comeback yang sebenarnya pingin bilang luar biasa. Tapi kok kayaknya nanti aku bahas. Sebelumnya kita bahas beberapa update dulu. Yang pertama soal ada harapan Serie A menampilkan 9 tim di kompetisi Eropa di musim depan. Nah, musim ini kawan-kawan pasti sudah tahu ya, Serie A itu menampilkan 5 tim di Liga Champions. Tapi musim depan itu kayaknya susah. Namun hal ini masih bisa terjadi jika Lazio bisa menjadi juara Europa League. Karena juara Europa League ya otomatis tampil di UCL. Dengan catatan mereka juara Europa League sekaligus berada di luar 4 besar Liga Serie A. Maka kita akan mengirim lagi-lagi 5 wakil di Liga Champions. Kemudian ada juga kemungkinan Fiorentina bisa tampil di Europa League regardless mau finish di urutan berapa kalau mereka juara Conference League. Jadi kemungkinan itu ada walaupun kecil. Melihat kekuatan Lazio. Tadi aku bilang Lazio kan, Lazio bisa tampil di Liga Champions kalau mereka juara Europa League. Sorry kalau aku tadi salah ngomong, aku lupa aku tadi ngomong. Pokoknya Lazio. Nah, Fiorentina bisa tampil di Europa League kalau mereka juara Conference League. Oke, kemungkinannya kayaknya nggak terlalu besar tapi masih bisa. Nah, sekarang tentang Inter, ada berita baik, ada berita buruk. Berita baiknya adalah Lautaro Martinez kemungkinan besar sudah bisa tampil saat lawan Parma. Berita buruknya, Dumfries ini belum tahu kapan balik. Lawan Parma dia nggak mungkin. Kemudian lawan Bayern Munchen kemungkinan besar tidak. In fact saat ini kita belum tahu kapan timelinenya atau kapan Dumfries itu sudah bisa hadir. Bahkan perkiraan pun ya perkiraan kasar mungkin 2 mingguan. Tapi persisnya kapan belum ada. Gitu bro. Nah sekarang mulai kita bahas soal pertandingan. Wasitnya mendapat pujian karena dia keeping control. Nah, aku pribadi menilai wasit ini memang tampil bagus. Termasuk walaupun aku agak kurang setuju dengan kartu kuning yang dia berikan buat Acerbi ya. Karena kan si Jimenez itu sih yang cari gara-gara. Cuman aku bisa mengerti kenapa dia kasih kartu kuning ke Acerbi. Karena Acerbi itu gak bermain di dalam lapangan. Dia itu baru pemanasan, dia ngapain ikut-ikutan berdebat. Itu ya ibaratnya gak etis. Tapi overall aku setuju dengan penilaian dari Tony Wheeler ini. Menurut Corriere dello Sport ya, wasit Michael Fabbri dianggap performanya bagus. Jadi tidak banyak insiden. Ya aku setuju. Dari segi pemain kemarin aku sempat sedikit berdebat dengan kawan-kawan. Ada yang bilang wah Korea sama Fratesi jelek. Kalau aku bilang Korea itu bagus. Tidak sebagus kalau Thuram sama Lautaro jelas. Tapi secara overall dia bagus. Yang aku setuju jelek itu adalah Fratesi. Aku akan bahas Fratesi gini ya. Dalam pertandingan lawan Udinese dia bermain tapi sebentar main langsung diganti karena memang dia sudah diplot akan jadi starter di pertandingan lawan Milan ini. Tapi pertandingan lawan Udinese dia mainnya bagus. Sekarang mainnya ngehe. Bukan sekedar jelek tapi paling jelek di antara pemain Inter lainnya. Darmian menurutku main jelek tapi Fratesi lebih jelek lagi. Di sini adalah suatu contoh di mana kita tidak bisa secara buta membaca statistik atau menerjemahkan statistik itu harus dengan analisa yang lebih mendalam. Misalnya gini, salah satu yang bikin Fratesi itu jelek adalah dia terlalu banyak kehilangan bola. Tapi kalau kita lihat secara statistik sebenarnya dia itu kehilangan bola 8 kali, Barella kehilangan bola 16 kali. Kalau ini aku liatin aja ya. Barella itu justru kehilangan bola 16 kali ini Barella. Nih. Barella possession loss 16 kali. Oh, sorry enggak kelihatan. Nih. Nah. Kelihatan kan? Ini dia. 16 kali. Sedangkan Fratesi itu cuma 8 kali. Ini. But hal yang membuat penampilan Fratesi ini jadi terlihat sangat menjengkelkan adalah Barella ketika dia kehilangan bola itu dia hanya kehilangan bola dalam situasi sulit. Itu satu.
Kedua, dia kehilangan bola ketika dia berusaha melakukan sesuatu yang kalau berhasil itu akan mendatangkan peluang yang bagus bagi kita. Artinya high risk, high gain. Ketika dia ambil resiko, dia kehilangan bola. Makanya ada satu momen di mana dia melakukan dribble, kemudian kasih umpan ke Korea kasih assist ke Hakan. Itu adalah contoh bagaimana Barella itu selalu menyerbu ruang-ruang yang sempit, yang sulit, sehingga kita bisa wajarlah dia kehilangan bola. Sedangkan Fratesi itu kehilangan bola di momen-momen yang gila. Sentuhan pertama kok jelek banget, mental jauh, ya jelas ya hilang bolanya. Terus ada ketika yang ngepres tuh cuma satu orang, dia kehilangan bola. Jadi situasi yang mudah yang harusnya dia nggak kehilangan bola, itu dia hilang bolanya. Itu satu. Yang kedua, dia sering kehilangan bola dalam situasi yang agak riskan. Begitu dia kehilangan bola, kita langsung keteteran. Contohnya ya gol pertama ini. Walaupun sebenarnya bukan dia kehilangan bola ya, tapi siapa sih itu ya, aku lupa, ada satu orang yang ngoper ke Fofana. Dia ada di posisi yang sebenarnya bagus untuk mengintercept itu, tapi interceptnya itu kayak nanggung. Akhirnya bola ke Fofana, kemudian Fofana kasih ke Tammy Abraham dan gol kemudian tercipta. Ini yang bikin mana umpan-umpannya juga enggak terlalu cuma satu momen aja dia yang menurutku berguna, yaitu ketika dia nyundul tapi kemudian ditepis sama Maignan itu. Yang ininya siapa yang kasih ke Thuram ya. Thuram dapat bola bagus banget. Thuram malah ngumpan, kemudian umpannya kena blok tapi mental ke Fratesi. Fratesi nyundul tapi bisa bisa di save lah oleh Maignan. Selain itu menurutku jelek sekali. Nah itu Fratesi. Di sisi lain pemain yang paling menonjol di Inter menurutku, ayo siapa? Seperti yang aku bilang, Hakan setiap lawan Milan nggak all out. Di Supercoppa kalau nggak Hakan cedera itu kita pasti menang, yakin aku. Hakan kemarin benar-benar, aku ngelihat Hakan satu-satunya pemain yang tidak peduli dengan pertandingan berikutnya. Benar-benar main full, lari. Ini terlepas dari golnya, bagiku jelas man of the match pertandingan kemarin itu Hakan. Kalau bukan Hakan ya Mike Maignan. Kalau bukan Maignan itu kipernya itu kita udah menang 3-1. 2-1 lah paling dikit. Berapa save coba aku lihat. Mike Maignan itu melakukan 7 penyelamatan. Gila Endro. Dari 7 itu 4 penyelamatan dari dalam kotak penalti. Sehingga segitu berperannya. Kalau aku sih pilih man of the match Hakan. Kalau bukan Hakan ya udah Mike Maignan. Gitu sih bro. Jadi Hakan itu satu, dia benar-benar menguasai lini tengah Inter. Kedua ya jelas gol yang dia ciptakan. Dan selain gol itu kan dia banyak peluang. Ada berapa ya tembakan dari Hakan? Ada tembakan bebas dia yang diselamatkan oleh si Maignan. Dia tuh ada berapa sih shot? Ada 2 tembakan yang on target, ada 1 yang meleset, ada 1 yang diblok. So Hakan ini benar-benar nggak bisa didebatkan lagi, jelas man of the match. Dan satu yang menurutku sebuah faktor yang membuat Hakan sangat penting dalam pertandingan kemarin ini, kalau dari segi taktik, terus terang menurutku susah mengatakan bahwa Inzaghi itu lebih bagus dibandingkan Conceição dari pertandingan itu. Tapi Hakan menjadi penentu karena dari sisi Milan mereka melakukan pressing yang tepat sasaran banget, dengan setiap akan membawa bola sering sekali minimal 2 pemain Milan segera melakukan pressing. Ya tentunya satu untuk mengganggu dia biar nggak sempat mikir, biar pergerakan dia terganggu lah, mau ngoper bola biar nggak bisa dengan santai. Tapi berkali-kali Hakan bisa lepas dari tekanan ini. Composure dia, ketenangan dia ketika belum nerima bola, musuh sudah datang mau pressing kan. Tierney Reinders, Fofana, bahkan kadang-kadang Pulisic juga ikut-ikutan ngepres. Bagiku itu luar biasa. Kalau kemarin itu misalnya Barella, kemudian Fratesi, kemudian Aslani yang main di lapangan tengah, aku jamin kalah gitu.
Jadi walaupun kita 7 pemain itu bukan pemain utama ya kan, Fratesi, Korea, siapa lagi yang bukan pemain utama, Jan Bisek, Darmian, dan itulah pokoknya 7 aku hitung. Tapi satu orang Hakan itu membuat lapangan tengah kita itu bisa mengontrol pertandingan secara keseluruhan ya. Ada momen-momen di mana Milan itu memang agak menguasai, kita agak keteteran. Tapi kalau kita lihat dari menit 1 sampai menit 90, sebagian besar itu kita yang pegang kendali. Dan ini bukan cuma omong-omong doang, karena kalau kita lihat di statistik pun kelihatan kok. Dari segi penguasaan bola 62%. Dari segi peluang, jumlah peluang kita 18 berbanding 12. Lebih banyak kita. Cuman ya peluang emasnya sama-sama 3. Cuman ya gitu, karena kalau kawan-kawan ingat ketika gol Hakan Calhanoglu terjadi itu ada 10 pemain Milan di dalam kotak penalti. Padahal mereka dulu sering nyindir Inter kan. Fansnya aku bilang ya, nyindir Inter ketika di Liga Champions Inter mainnya bertahan. Nah, mereka sendiri bermain lawan tim yang bertahan, malah mereka bertahan. Dan itu pun kebobolan. Dan itu pun lawan tim B. Loh, coba kita lihat ini yang bukan pemain tengah ya, yang bukan pemain inti ya, benar nggak 7? Korea 1, Augusto 2, kemudian Bisek 3, Darmian 4, Fratesi 5, Josep Martinez 6, kemudian The Vrij ini aku nggak hitung sebagai non pemain inti karena menurutku sama kehebatan dia dengan Acerbi, kurang lebih. Jadi 6 lah ya, bukan 7. Kecuali kalau kawan-kawan menganggap The Vrij ini bukan pemain inti, ya udah 7 bener. So ngelawan tim dengan 7 pemain cadangan itu mereka dijadikan bulan-bulanan, bertahan gitu loh. Tapi seperti yang aku bilang, bayangkan kalau misalnya Milan itu setiap pertandingan mereka tampil seperti lawan Inter, pasti mereka masih ada di Liga Champions sekarang. Masalahnya Milan itu satu-satunya cita-cita mereka itu cuma bisa ngalahin Inter, udah gitu aja. Jadi ya kayak stamina untuk lagi 2 minggu tuh dikeluarin semua pas lawan Inter. Aduh, pas lawan Napoli gimana? Bro, coba yang nonton Milan lawan Napoli, busuk banget mainnya Milan. Tapi pas lihat Milan lawan Inter, gila. Kemarin tuh cuma aku lihat Jimenez sama Theo aja yang ya agak jelek lah mainnya. Sampai ke si Kweitiao yang biasanya ngehe aja juga bagus main kemarin. Enggak sih bagus-bagus banget, tapi tahu kan istilah grinta, ngototnya itu kelihatan banget, ngotot banget itu. Wih, gitulah. Selain Fratesi udah aku bahas, Hakan Calhanoglu aku bahas. Korea. Nah, kenapa aku inikan Korea? Korea itu kalau kawan-kawan lihat di sini, Korea itu bermainnya sangat menjelajah. Dia striker, tapi striker yang benar-benar free roll kesana kemari. Bandingkan misalnya dengan Thuram ya. Thuram itu sebagian besar dia di depan. Sedangkan Korea ini bahkan yang ada merahnya ini dia di belakang garis tengah. Jadi ya mungkin memang ini cocoknya Korea. Korea itu kan nggak bisa dia adu body, sprint, dia nggak bisa. Ya udah suruh jemput bola ke belakang aja. Kan rumusnya dalam sepak bola tuh semakin ke belakang pressing itu semakin berkurang kan. Ya udahlah kasih gitu aja gitu. Bisek. Nah ini yang aneh tentang Bisek ya. Bisek itu kita kan kemarin mainnya dominan ya, menyerang. Nah Bisek dalam membangun serangan dia bagus. Dibandingkan Darmian yang wingback pun dia lebih bagus Bisek. Tapi berkali-kali terutama dalam fase transisi, artinya ketika kita baru kehilangan bola kan Milan langsung nyerang nih, sering sekali bisa keteteran. Termasuk golnya Tammy Abraham, itu dia gerak tipu badan dikit banget langsung sepersekian detik, mungkin seperempat langkah dia kalah start lawan Tammy Abraham, yang Tammy Abraham cuma gini, tahu-tahu dia bergeraknya ke sini, aduh udah ketinggalan langsung Bisek. Aku yakin kesalahan ini nggak akan terjadi kalau saja yang ada di posisi dia waktu itu adalah The Vrij atau Acerbi. Nah inilah yang aku bilang bahwa bertahan itu nggak gampang. Bertahan itu bukan soal
seberapa cepat kamu berlari, tapi seberapa cepat dan seberapa tepat kamu bereaksi. Misalnya ketika Bisek ditipu kayak gini sama Tammy Abraham, Bisek langsung tertipu, langsung ngira Tammy Abraham itu akan ke kanan, makanya dia gini, Toto Abraham ke kiri, sudah ketinggalan kan, memperbaiki posisi dulu baru ngejar lagi ke sana. Ya udah telat banget. Bisa. Kalau defense-nya kayak gitu terus, aku karena ini adalah sebuah momen, kan aku sering banget bilang center back itu sekali aja melakukan kesalahan itu bakalan fatal banget, dan kemarin itu fatal sekali. Kalau Darmian ya sudahlah, memang Darmian segitu doang, makanya dia itu memang ya pemain yang cadangan, bukan starter. Makanya mungkin lebih baik kemarin itu sebenarnya Darmian yang jadi center back, Bisek yang main jadi wing back, bisa sekalian dia kayak dum-dum menusuk ke dalam kotak penalti, kasih crossing, gol. Tapi ya Inzaghi kan punya pemikirannya sendiri kan. Selebihnya aku sebenarnya tidak melihat ada suatu apa ya. Kita itu kemarin 1-1, terlepas dari kita main dengan tim B, dari segala sisi kita menang lawan Milan. Cuma satu, motivasi Milan itu benar-benar beda. Mereka berlari lebih cepat, berlari lebih lama, stamina mereka luar biasa. Itu benar-benar motivasi aja itu. Makanya aku bilang kalau Milan setiap pertandingan mainnya seperti kayak Inter, nggak usah ngomongin teknik, nggak usah ngomongin taktik, grintanya aja seperti lawan Inter, mereka pasti masih ada di zona Liga Champion, bukan di zona apa ya. Sekarang nih Milan nggak masuk zona Eropa, peringkat 9 kan mereka. Itu makanya sangat disayangkan sih tim sebesar Milan yang di satu sisi gregetan, aduh nggak bisa dikalahin. Inter belum pernah menang lawan Milan loh musim ini. Kita sudah ketemu berapa? 4 kali, 2 kali kalah, 2 kali seri termasuk yang kemarin. Tapi kok bisa posisi 9? Oke guys, yang jelas gini, menurutku hasil 1-1 ini adalah hasil yang patut kita syukuri. Jangan melihat bahwa kita begitu mendominasi, begitu banyak peluang, tapi kita itu mainnya kan mode hemat tenaga. Harus diakui, aku ngelihat kengototan Inter untuk menang lawan Milan itu kok kayaknya tidak sama seperti musim lalu. Musim lalu itu seolah-olah Inter itu menang atau mati kalau lawan Milan. Kalau sekarang itu mungkin gara-gara kita udah menang 5 kali lawan Milan, 6 kali ya kalau nggak salah, berapa ya, 6 kali berturut-turut apa 5 kali. Mungkin Inter tuh ngerasa aduh menang lawan Milan tuh biasa banget. Yang penting kita sekarang harus menatap ini bulan April yang 8 pertandingan. Ini lagi 2 hari kita udah main lagi loh lawan Parma. Jadi kayaknya selain Hakan itu mereka sudah mikirin Parma semua. Sedangkan Milan ketika mereka lawan Inter, mereka cuma mikirin Inter gimana caranya biar Inter malu, biar Inter kalah. Bahkan ketika mereka lawan Napoli pun mereka udah mikirin Inter. Gitu. Jadi di sisi itu luar biasa sih semangatnya Milan. Tapi mbok ya kalau main di Liga ya nggak usah lah ngebantu Inter buat ngalahin Napoli, tapi seandainya aja mereka lebih bagus kan bisa lumayan. Sekarang Milan kalau mereka nggak masuk zona Eropa sama sekali itu berapa berkurang pendapatan mereka itu. Wih, orang Inter ikut Liga Champions aja, ikut aja udah dijamin 50 juta euro. Loh, sekarang Inter katanya udah sampai 100 juta euro nih ketika mencapai 8 besar perempat final. Oh, perempat final itu 4 besar. Ya benar lah 8 besar. Itu. Oke, kita lihat aja bagaimana Milan, apakah mereka akan mengganti pelatih karena ini sudah berapa ya di Serie A itu sudah berapa ini? 5 pertandingan terakhir itu 2 kali menang, 3 kali kalah. Tambah Coppa Italia seri lagi. Ini Milan benar-benar lagi gonjang-ganjing banget. Sedangkan Inter, aku pribadi nggak tahu kenapa, pokoknya aku happy dengan hasil 1-1 itu, apalagi kita comeback kan. Aku happy, aku nggak terlalu berat dengan kita menguasai, kita harusnya bisa menang, kita harusnya ini, harusnya itu.
Kemana ada yang bilang, wah perasaan feelingku ini kita kalah nih, wah mainnya kayak tai. Gila, gitu dominasinya Inter. Kok ada bisa-bisanya ada fans Inter yang bilang mainnya tai. Tapi namanya penilaian dan opini itu kan beda-beda. Bebas-bebas aja. Cuman aku ya punya opiniku sendiri gitu guys. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Sekali lagi kita harus syukuri bisa seri lawan Milan, menjaga asa, apalagi di leg kedua itu nanti kita akan main di kandang sendiri, lebih banyak supporter kita sehingga diharapkan peluang kita untuk menang itu ya lebih besar. Oke, itu dulu guys. Ciao, sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.